Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, sebelum itu saya mau minta teman saya untuk share screen dulu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi skin cancer dengan anggota kelompok yang pertama atas nama Elmalia Prima Anjani dengan NIM 21010521. Yang kedua atas nama Granita Banuati dengan NIM 2101050229. Yang ketiga atas nama Kulidatul Hanung dengan NIM 21010541. Yang keempat, saya sendiri atas nama Putri Syawal Mairisa dengan NIM 21010508. Yang keenam, atas nama Sastiana Nur Fadila dengan NIM 21010573. Dan yang terakhir, atas nama Zalfa Ifri Nur Afifa dengan NIM 21010590. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Menurut Wilvestra et al. 2018, kanker kulit adalah benjolan atau pertumbuhan yang berlebihan jaringan kulit yang mengenai sebagian atau seluruh lapisan kulit yang memiliki struktur tidak teratur dengan diferensi sel dalam berbagai tingkatan pada kromatin, nukleus, dan sitoplasma, bersifat ekspansif, infiltratif, hingga merusak jaringan sekitarnya, serta bermetastis melalui pembuluh darah dan atau pembuluh darah getah bening. Kanker kulit dapat diklasifikasikan dalam tiga tipe terbanyak, yaitu karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma malignan. Slide selanjutnya. Menurut Perdoksky 2017, karsinoma sel basal adalah tumor ganas yang berasal dari lapisan epidermis, tumbuh secara lambat dan lokal. Invasif merupakan kanker kulit tipe non-melanoma yang paling sering terjadi. Penyakit ini berhubungan dengan pajanan sinar matahari dan jarang terjadi metastatis. Selanjutnya, karsinoma sel squamosa. Tumor ganas non-melanoma yang berasal dari keratosit epidermis suprabasal umumnya timbul pada bagian tubuh yang terpajan matahari dan sebagian besar timbul dari lesi prekursor seperti keratosis aktinik, penyakit Bowen, luka bakar, dan penyakit kulit kronis lainnya. Menurut Perdoski 2017, malignan melanoma adalah tumor ganas melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin dan berasal dari neural crest. Sebagian besar melanoma malignan atau MM muncul pada kulit, tapi dapat juga timbul di permukaan mukosa, misalnya uvea. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih yang
teman-teman ketahui tentang anatomi dan fisiologi jaringan kulit normal. Jadi, anatomi dan fisiologi jaringan kulit normal terdiri dari epidermis, dermis, lapisan subluxatol, helai rambut, kapiler, kelenjar minyak atau disebut dengan kelenjar penghancur minyak, serabut saraf, dan pembuluh darah. Next. Anatomi fisiologi jaringan kanker kulit, yaitu terdapat karsinomal sel basal, karsinomal sel squamosa, dan melanoma. Kulit yang terlalu sering terpapar sinar matahari atau menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, tetapi sel kanker juga dapat menyerang kulit yang jarang terpapar sinar matahari. Next. Epidemiologi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang epidemiologi? Kanker kulit memiliki 3 tipe utama, yaitu karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma maligna. Karsinoma sel basal menempati urutan pertama, diikuti karsinoma sel squamosa dan melanoma maligna pada urutan ketiga. Walaupun jumlah isi dan melanoma maligna lebih kecil dibanding karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa, angka kematian yang disebabkan cenderung lebih besar, yaitu menyebabkan 75% kematian akibat kanker kulit. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan 1.392 kasus kanker kulit melanoma pada tahun 2018. Dua tipe kanker kulit yang paling umum terjadi adalah karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Next. Faktor resiko, warna kulit. Yang pertama warna kulit cerah, yang kedua luka sengatan matahari, yang ketiga tahi lalat dengan karakteristik khusus, 4 faktor genetik, 5 paparan radiasi dan bahan kimia, 6 anoreksia, 7 anemia, 8 apelestatik, 9 trombositopeni, 10 leukopeni, 11 diare, 12 rambut rontok, 13 mual muntah, 14 mulut kering, dan yang terakhir dengan rasa lelah. Next. Yang akan dibacakan oleh teman saya. Etiologi secara umum, kanker kulit memiliki banyak resiko yang potensial, antara lain tempat oleh radiasi, sinar ultraviolet secara berlebihan, atau baik ultraviolet A maupun ultraviolet. Luka yang lama tidak sembuh atau chronic non-Hodgkin wounds, khususnya luka bakar, diantaranya adalah majolis skular yang bisa berkembang menjadi karsinoma sel squamosa, predisposisi genetik, termasuk tahi lalat berukuran lebih besar dari 20 mm berisiko tinggi berkembang menjadi kanker. Human papillomavirus (HPV) sering dihubungkan dengan karsinoma sel squamosa pada genital, anus, mulut, faring, dan jaringan tangan. Toksin arsenik merupakan salah satu resiko peningkatan insiden karsinoma sel squamous, kekurangan beberapa vitamin dan mineral tertentu, dan merokok. Etiologi. Radiasi ultraviolet B atau UVB adalah faktor etiologi utama untuk kanker kulit non-melanoma atau NMSC. UVB juga menginduksi produk vitamin D kulit. Hubungan antara kadar vitamin D dan kanker kulit perlukan suplementasi D. Jelaskan di farmakotropika. Gambaran klinis yaitu
terlihat dari ilustrasi gambaran klinis karsinosel basal. Dan yang kedua, ilustrasi gambaran klinis karsinosel squamosa. Next, yang ketiga adalah gambaran ilustrasi gambar klinis malignant melanoma. Selanjutnya yaitu patofisiologi karsinoma sel basal. Banyak teori yang mengemukakan bahwa karsinoma sel basal atau KSB berasal dari sel pluripoten pada lapisan basal epidermis atau folikel rambut. Tumor biasanya muncul dari epidermis dan tubuh dari sisi luar folikel rambut, terutama dari sel punca folikel rambut yang terletak persis di bawah ductus kelenjar sebasea. Jalur sinyal intraseluler pacet atau Hedgehog berperan dalam patofisiologi KSB. Setelah proses embriogenesis, jalur ini berfungsi mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel gangguan inhibisi jalur Hedgehog tersebut mengawali perkembangan KSB. Gen Hedgehog mengkode protein ekstraseluler yang berikatan dengan kompleks reseptor membran sel, kemudian menginisiasi kaskade seluler yang menyebabkan proliferasi sel. Kemudian selanjutnya patofisiologi karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal atau basalioma adalah tipe kanker kulit terbanyak, bersifat lokal invasif, jarang bermetastasis, namun tetap memiliki peluang untuk menjadi malignan karena dapat merusak dan menghancurkan jaringan sekitar. Karsinoma sel basal muncul akibat radiasi sinar ultraviolet. Biasanya di bagian wajah. Karsinoma sel basal jarang menyebabkan kematian serta mudah diterapi dengan pembedahan maupun radiasi. Kemudian selanjutnya patofisiologi karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa adalah tipe kedua terbanyak setelah karsinoma sel basal. Berasal dari sel squamosa pada lapisan epidermis kulit 3. Karsinoma sel squamosa bermetastasis lebih sering dari karsinoma sel basal. Namun, angka metastasisnya tidak terlalu tinggi, kecuali pada telinga, bibir, dan pasien imunosupresi. Kemudian selanjutnya, patofisiologi malignan melanoma. Patofisiologi melanoma berkaitan dengan radiasi ultraviolet atau UV. Radiasi UV dapat menginduksi perubahan genetik melanosit yang mengakibatkan transformasi malignan. Kemudian tujuan dari terapi farmakoterapinya yaitu 1. Kuratif atau penyembuhan. Kemudian yang kedua, memperpanjang harapan hidup. Kemudian yang ketiga, paliatif atau mengurangi penderitaan. Kemudian yang keempat, suportif atau memperbaiki kondisi umum pasien. Kemudian yang kelima, yaitu respon yang diinginkan atau titik akhir dari farmakoterapi yang diinginkan. Baik, selanjutnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, terdengar. Oke. Yang selanjutnya yaitu farmakoterapi atau algoritma dan kebutuhan terapi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari skin cancer tersebut. Awalnya yaitu dari muncul gejala. Ada 3 gejalanya, yaitu yang pertama ada bintik-bintik, yang kedua ada benjolan, yang ketiga ada kemerahan. Untuk bintik-bintik sendiri memiliki efek kalau misal disentuh itu sakit, mukanya atau wajahnya itu berminyak, terus bagian yang terkena kanker itu biasanya bengkak.
Untuk tampilannya sendiri biasanya hitam atau enggak kemerahan. Terus di usianya, jika mukanya berminyak, maka dia akan terjadi di usia 10 sampai 18 tahun itu jerawat, 28 sampai 40 itu jerawat juga. Untuk yang lebih dari 40 itu namanya skin tag. Untuk yang muka bengkak itu bernama milia, ada milianya. Untuk benjolan sendiri usianya terjadi itu terbagi ada 4 tipe usia. Yang pertama yaitu 10 sampai 18 tahun itu terdapat jerawat 10 sampai dengan 27 tahun itu jerawat juga, lebih dari 40 jerawat, lebih dari 40 pun sama. Bukan, salah, maksudnya skin tag, maaf. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu farmakoterapi atau algoritma dari karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal dibagi menjadi 2, yaitu ada primer dan sekunder. Yang primer terbagi menjadi 3 jenis tumor, yaitu yang pertama ada tumor non-agresif pada badan atau ekstremitas. Pilihan terapinya ada bedah eksisi, radioterapi, terapi ablatif atau bedah listrik, bedah beku, atau bedah dengan laser. Yang keempat itu ada PDT dengan ALA atau MAL. Yang kelima itu ada kemoterapi topikal. Yang keenam ada 5 fluorurasi topikal. Yang ketujuh ada imiquimod topikal. Yang kedelapan ada tazarotene topikal. Yang terakhir ada Zicor topikal. Yang tumor primer jenis kedua itu tumor agresif pada badan atau ekstremitas. Pilihannya ada 2, yaitu ada bedah eksisi, bedah mikrografik, MOS. Untuk yang ketiga yaitu tumor yang berkolasi di kantus nasolabial, periorbital atau retroaurikuler. Itu pilihan terapinya sama dengan sekunder yang terdiri dari ukuran berapa saja atau lokasi di mana saja, itu termasuk dengan karsinoma sel basal jenis sekunder. Pilihan terapi dari kedua jenis tumor ini itu ada pilihan terapi dengan atau tanpa adjuvan radioterapi atau kemoterapi. Yang pertama ada bedah eksisi atau bedah mikrografik MOS. Yang kemoterapi ada sonidegib dan vismodegib. Sumbernya terdapat di Perdoski tahun 2017. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada sel karsinoma sel squamosa. Itu ada anamnesisnya, yaitu terdapat keluhan sesuai dengan karsinoma sel squamosa. Yang kedua ada faktor predisposisi. Proses selanjutnya ada pemeriksaan klinis di dokter khusus kulit, yaitu ada lesi sesuai gambar atau sesuai dengan jenis skin cancer carcinoma sel squamosa. Yang selanjutnya ada histopatologi, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tidak sesuai dengan jenis karsinoma sel squamosa. Yaitu kenapa tidak sesuai? Karena tata laksana sesuai dengan diagnosisnya. Terus yang sesuai dengan karsinoma sel squamosa, yaitu ada staging sesuai kriteria NCCN. Yang kedua ada edukasi penyakit, cara pencegahan,
dan deteksi dini dari skin cancer tersebut. Terus dibagi lagi menjadi dua, ada karsinoma sel squamosa in situ atau non high risk. Yang satunya lagi ada high risk atau metastatis. Untuk yang non high risk itu ada jenis terapinya ada eksisi luas, terapi ablatif atau non bedah. Yang ketiga ada topikal, misalnya 5-FU atau imaquimoid. Untuk yang high risk itu ada eksisi luas, metode terapinya ada eksisi luas, kemoterapi, radiasi, dan bedah MOS. Untuk prosesnya yaitu proses saat pertemuan dan konsultasi ke dokter atau ke bidang terkait untuk menanyakan apakah ini termasuk dengan jenis karsinoma sel squamosa, itu kita bisa ke departemen radioterapi dulu, selanjutnya ke bedah onkologi, yang ketiga ada departemen IPD atau HOM, yang keempat ada bedah plastik rekonstruksi, yang terakhir atau kelima yaitu rehabilitasi medik. Next. Oke, ini ada bagian alur dari malignan melanoma. Malignan melanoma itu terbagi menjadi dua. Di sini menjadi dua, yaitu ada biopsi eksisi dan biopsi insisi. Untuk biopsinya, di sini ada yang pertama yaitu in situ, itu batas bebas, selanjutnya ketebalan atau juga batas bebas dengan ukuran kurang dari 1 mm atau 0,75 mm dengan SLTB+. Selanjutnya, untuk biopsi insisi itu 1,01 sampai 2 mm itu batas bebas juga, lebih dari 2 mm termasuk batas bebas juga. Batas bebas sendiri ini yaitu proses selanjutnya bagiannya yaitu pertimbangan SLNB. Di pertimbangan SLNB ada bagian pengawasan dan bagian SCLND dan penetapan. Untuk yang pengawasan itu FNA biopsinya terbuka atau berkurang. Selanjutnya lesi nodusnya menjadi tersangka. Terus ke bawah lagi ada dugaan penyakit tersebar. Jadi mungkin saat diperiksa ada dugaan lain penyakit skin cancer tersebut sudah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Untuk selanjutnya ada FNA dengan petunjuk CT atau biopsi terbuka, dikurangi dengan pengawasan. FNA atau petunjuk CT atau biopsi terbukanya ini dibagi menjadi dua, ada yang soliter terbatas dan ada yang tersebar. Untuk yang soliter terbatas ini yang pertama yaitu observasi ulang atau istilahnya diperiksa ulang lagi apakah ada skin cancer yang menyebar. Terus jika tidak ada perubahan maka akan ada pertimbangan eksisi. Jika saat observasi ulang ada progresif, maka akan dilakukan pengobatan sistemik atau dacarbazine IL-2 percobaan. Untuk yang tersebar itu ada metastatis dan metastasis SSP, yang satunya lagi tidak ada SSP-nya. Jika ada, maka SSP-nya stabil. Nanti akan ada proses radiasi, eksisi, beberapa lesi atau percobaan klinis. Next. Untuk mekanisme obat itu di farmakoterapi ada mekanisme obat, yaitu mekanisme obat dipengaruhi oleh reseptor
enzim, dan hormon. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau efek yang bekerja saat pengobatan skin cancer berlangsung. Secara keseluruhan, ada beberapa cara kerja utama dari obat, yaitu menstimulasi respon tubuh secara langsung melalui reseptor agonis, ya, menekan respon tubuh secara langsung melalui respon agonis, atau memblok atau melawan respon tubuh dengan memberikan dengan berikatan dengan reseptor namun tidak mengaktifkannya. Jadi di bawah ini ada beberapa tipe atau pengobatan dalam skin cancer. Yang mekanisme obat itu ada pengobatan dari skin cancer. Jadi skin cancer itu ada beberapa pengobatan yang dipakai. Saya beri contoh 5. Yang pertama ada krioterapi. Krioterapi itu sebuah prosedur medis yang digunakan untuk menangani berbagai jenis tumor, baik tumor jinak atau non-kanker, prakanker, atau ganas atau kanker yang ganas. Jadi skin cancer termasuk bisa ditangani dengan krioterapi. Biasanya yang terletak di permukaan kulit maupun organ dalam tubuh. Prosedur ini menggunakan cairan khusus yang dapat membekukan atau membunuh sel tumor atau kanker yang muncul dalam tubuh itu ya. Untuk yang kedua itu ada eksisi, bedah eksisi. Eksisi sendiri adalah bedah atau pengangkatan tumor yang bersifat kanker dari tubuh pasien. Kalau yang ini berarti benar-benar mungkin khusus kanker. Saat kanker terlokalisasi hanya pada satu organ, eksisi dapat menjadi jenis penanganan utama. Kalau misalnya ada satu organ saja atau bagian tertentu saja yang tidak besar, bedah eksisi ini bisa digunakan. Tapi kalau misalnya sudah menyebar, itu pasti bisa menggunakan cara atau metode yang lain. Jadi terkadang tumor dapat terlalu besar dan memerlukan bentuk penanganan lain untuk menyusutkan sebelum diangkat dalam pembedahan. Jadi sebelum tumor diangkat sampai benar-benar bersih, akan melalui proses penyusutan bentuk dari kanker tersebut biar tidak terlalu besar saat diangkat nanti. Untuk yang ketiga yaitu ada elektrodesikasi. Biasanya dilakukan dengan menyuntikkan obat di daerah tumor untuk mematikan jaringan tersebut. Saat obat disuntikan, pasien akan merasakan tusukan jarum yang sangat menyengat. Mungkin karena tumornya terkena jarum, jadi sakitnya mungkin luar biasa. Jadi sementara kuret adalah sebuah instrumen yang panjang dan tipis dengan satu lingkaran di ujungnya. Untuk yang keempat itu ada kemoterapi. Ini mungkin semua orang sudah tahu dan sudah paham apa aja sih kemoterapi, itu sudah banyak sekali didengar oleh masyarakat. Kemoterapi adalah prosedur untuk mengobati penyakit kanker dengan cara memberantas sel-sel kanker dalam tubuh penderita menggunakan obat-obatan. Jadi obat tersebut bekerja dengan cara membunuh, mencegah penyebaran atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Jadi saat kemoterapi, jadi kita pasti semua pasien yang kena kanker pasti nanti kemoterapinya ada obat-obat khusus sesuai dengan jenis kanker yang dialami atau diderita. Untuk yang kelima yaitu ada terapi fotodinamik. Terapi ini adalah metode yang digunakan atau menggunakan obat-obatan sensitif cahaya dan sumber cahaya dengan tujuan menghancurkan sel tubuh yang abnormal atau menghancurkan skin cancer. Prosedur ini umumnya dilakukan untuk mengatasi penyakit kulit
seperti jerawat hingga kanker kulit. Jadi, terapi fotodinamik ini mungkin lebih dikhususkan untuk penyakit-penyakit atau kanker yang berhubungan di kulit. Untuk slide selanjutnya, bisa di next. Efek samping obat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, efek samping obat yang pertama yaitu kemoterapi. Kemoterapi itu paling banyak digunakan, makanya orang-orang pun sudah tahu apa saja dari efek kemoterapi tersebut. Yang pertama ada kelelahan, kerontokan rambut, itu sudah paling umum. Yang ketiga ada gampang berdarah dan memar pada bagian kulit, anemia, mual dan muntah, penurunan nafsu makan, masalah kesuburan, yang terakhir itu suasana hati atau moodnya berubah-ubah. Jadi moodnya nggak tertentu. Next. Untuk itu speakernya bisa dimatikan dulu. Untuk efek samping obat yang kedua yaitu terapi radiasi. Terapi radiasi berarti menggunakan cahaya ya. Jadi menggunakan cahaya radiasi supaya menghancurkan kanker kulit tersebut. Efeknya yaitu ada kelelahan, kulit mengalami iritasi, merah-merah, bengkak pada kulit daerah yang terkena kanker kulit tersebut. Yang ketiga ada rambut rontok. Yang keempat kadar sel darah merah menurun. Yang ketiga ada terapi tertarget atau mungkin lebih tepatnya ditargetkan akan selesai pada kurun waktu tertentu. Jadi yang pertama yaitu ada ruam pada kulit. Yang kedua ada perubahan warna pada rambut, atau mungkin rambutnya akan berubah menjadi warna putih. Yang ketiga yaitu sindrom pada tangan dan kaki. Mungkin secara perubahan bentuk tangan dan kaki. Yang keempat itu ada perubahan pertumbuhan rambut. Entah itu rambutnya nanti tumbuh tapi langsung rontok atau perubahan pada warna. Yang terakhir ada matanya bengkak. Next. Oke. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Efek samping obat yang kedua ada terapi radiasi, ada keluhannya. Yang pertama kelelahan, kulit iritasi, memerah. Efek samping obat yang keempat ada imunoterapi dengan tanda-tanda seperti kulit memerah, gatal dan bengkak, batuk dan bersin, demam, kelelahan, sakit kepala, jantung berdebar, sesak nafas. Dan yang kelima ada terapi hormon dengan tanda-tanda seperti rasa lelah, masalah kesuburan, perubahan hasrat seksual, masalah ingatan, mual, nyeri otot, dan sendi. Next. Evaluasi. Berikut adalah hasil evaluasi pada metode random forest yang sering digunakan pada skin cancer. Yang pertama, akurasi. Yang kedua, confusion matrix. Yang ketiga, kapasitas statistik. Yang keempat, precision. Yang kelima, recall. Next. Monitoring. Dari penelitian ini telah dilakukan beberapa tahap penelitian, yaitu akuisisi data, reprocessing, ekstraksi fitur, klasifikasi, evaluasi, dan hasil. Proses
ekstrasifitor yang digunakan antara lain histogram, Harad district, dan Hui moments. Algoritma klarifikasi yang digunakan adalah random forest. Dari penerapan ketiga ekstraksi fitur dalam algoritma yang digunakan, didapat hasil yang berbeda-beda. Hasil perhitungan menggunakan ekstraksi fitur histogram menghasilkan akurasi 0,834, sedangkan penggunaan ekstraksi fitur Harad-Disk menghasilkan akurasi 0,619, sedangkan penggunaan ekstraksi fitur Hui moment menghasilkan akurasi 0,842. Next. Monitoring dari ketiga ekstraksi fitur yang digunakan dapat disimpulkan bahwa hasil akurasi terbaik diperoleh dengan ekstraksi fitur Hui moment dengan nilai akurasi 0,842. Novelty dari penelitian ini adalah penggunaan ekstraksi fitur yang lebih beragam dan hasil akurasi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Namun kekurangan dari penelitian ini yaitu belum adanya aplikasi yang berisi penerapan algoritma, sehingga hasil tidak bisa langsung diterapkan pada dunia medis. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Elmalia. Untuk pengertian karsinoma sel squamosa atau squamous cell carcinoma merupakan jenis kanker kulit yang sering terjadi pada bagian tubuh yang terpapar sinar ultraviolet matahari seperti kepala, leher, telinga, bibir, tangan, dan kaki. Kanker kulit ini pertumbuhannya termasuk lambat, namun kondisi ini dapat menyebar ke jaringan, tulang, dan kelenjar getah bening terdekat, sehingga sulit untuk diobati. Untuk diagnosis squamous cell carcinoma, terdapat anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dermoskopi. Pengertian malignan melanoma, kanker kulit melanoma adalah kanker kulit yang berkembang dari melanosit. Selain di kulit, melanoma juga dapat muncul di mata. Bahkan pada kasus yang jarang terjadi, melanoma bisa tumbuh di dalam hidung atau tenggorokan. Melanosit adalah sel pigmen kulit yang berfungsi menghasilkan melanin, yaitu pigmen yang menghasilkan warna kulit manusia. Melanin inilah yang bekerja menyerap sinar ultraviolet dan melindungi kulit dari kerusakan. Untuk diagnosisnya, untuk melanoma, biopsi pada area kulit yang mencurigakan yang disebut lesi adalah satu-satunya cara pasti bagi dokter untuk mengetahui apakah itu kanker. Dalam biopsi, dokter mengambil sampel kecil jaringan untuk diuji di laboratorium. Dokter mungkin menyarankan tes lain yang akan membantu membuat diagnosis dan menentukan tahap keseluruhan melanoma. Bagian ini menjelaskan opsi untuk mendiagnosis melanoma. Tidak semua tes yang tercantum di bawah ini akan digunakan untuk setiap orang. Dokter akan mempertimbangkan beberapa faktor yang dijelaskan di bawah ini ketika memilih tes diagnostik untuk setiap orang. Pengertian basal sel karsinoma. Basal sel karsinoma atau basalioma adalah tipe kanker kulit terbanyak. Bersifat lokal invasif, jarang bermetastasis namun tetap memiliki peluang untuk menjadi maligna karena dapat merusak dan menghancurkan jaringan sekitar. Karsinoma sel basal muncul akibat radiasi sinar ultraviolet, biasanya di bagian bawah. Karsinoma sel basal jarang menyebabkan kematian serta mudah diterapi dengan pembedahan maupun radiasi. Diagnosisnya, untuk mendiagnosis karsinoma sel basal, dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala yang dialami pasien, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama di area kulit yang mengalami perubahan. Selanjutnya, dokter akan melakukan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan dari kulit yang bermasalah. Sampel tersebut kemudian akan diteliti dengan menggunakan mikroskop untuk memastikan diagnosis.
Ya, selanjutnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama ada pertanyaan dari teman kami yang bernama Miss Woro. Pertanyaan Miss Woro di sini adalah tipe jenis kulit apakah yang berpotensi terkena kanker kulit? Menurut Leon H.F. Mulinders 2018, dalam jurnalnya yang berjudul Mekanisme to Biologis Effect, dapat disimpulkan bahwa jenis kulit yang berpotensi terkena kanker kulit adalah jenis seseorang yang sering beraktivitas di bawah sinar matahari, yang lebih aktif di luar ruangan yang mengakibatkan eksposisi kulit dengan radiasi ultraviolet matahari atau UV adalah penyebab utama perkembangan kanker kulit. Jadi, terlalu berlebihan beraktivitas di luar ruangan atau lebih sering terpapar sinar matahari itulah yang menyebabkan kanker kulit. Dikarenakan DNA adalah target utama kerusakan sel akibat sinar UV langsung atau tidak langsung. Yang kedua, pertanyaan dari teman kami yang bernama Saida, mengapa sinar matahari dapat menyebabkan kanker kulit? Jawabannya, penuaan kulit adalah proses biologis kompleks yang terdiri dari dua elemen. Penuaan intrinsik yang terutama ditentukan oleh genetika, dan penuaan ekstrinsik yang sebagian besar disebabkan oleh faktor atmosfer, seperti paparan sinar matahari dan polusi udara, dan pilihan gaya hidup, seperti pola makan dan merokok. Peran spektrum matahari yang terdiri dari sinar ultraviolet, khususnya UVB, atau 290 sampai 320 nanometer, dan UVA atau 320 sampai 400. Dalam menyebabkan kerusakan kulit, termasuk kanker kulit, telah didokumentasikan dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi cahaya tampak 400 sampai 700 nanometer dan radiasi inframerah di atas 800 nanometer dalam menyebabkan kerusakan kulit mirip dengan photodamage yang disebabkan oleh sinar UV. Juga sedang dijelaskan telah terlibat dalam penuaan kulit dini. Kerusakan yang disebabkan oleh paparan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh rangkaian reaksi kompleks di dalam kulit yang dipraksasai oleh generasi spesies oksigen reaktif atau ROS yang menyebabkan kerusakan oksidatif pada komponen seluler seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Sel-sel kulit yang rusak ini mulai respons inflamasi yang mengarah pada kerusakan yang akhirnya bermanifestasi pada kulit terpapar secara kronis. Menurut David McDaniel 2018 dalam jurnalnya yang berjudul Atmospheric Skin Aging. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Pujianti yang bertanya, apakah penggunaan kosmetik yang berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit? Biasanya di kosmetik itu terdapat bahan-bahan kimia, mungkin banyak, tapi yang saya contohkan yaitu merkuri. Merkuri sendiri ini termasuk bahan kimia logam berat yang berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Jadi pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang pada akhirnya akan menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ dalam seperti otak, ginjal, dan gangguan
perkembangan janin, bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker pada manusia. Jadi, penggunaan kosmetik ini bisa sekali atau bisa mempengaruhi kulit yang dapat menyebabkan kanker jika digunakan secara berlebihan di kosmetik tersebut terdapat kandungan atau bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kulit wajah maupun kulit tubuh lainnya. Pernyataan tersebut tercantum dalam BPOM 2006 dan terdapat di jurnal dengan judul Analisis Kandungan Merkuri pada Krim Pemutih yang beredar dari Manado 2013, Program Studi Farmasi, Unsrat. Next, selanjutnya. Baik, pertanyaan dari Haldila. Apakah kanker kulit dapat menular melalui pemakaian barang secara bergantian? Contohnya baju, jaket, dan lain tersebut. Jawabannya tidak, karena kanker kulit terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet UV dari materinya atau sumber lainnya seperti mesin tanning di solarium. Sinar UV dibagi menjadi 3 pita panjang gelombang yang berbeda, UVA, UVB, dan UVC. Sinar UV merupakan penyebab kanker sel basal dan kanker sel squamous. UVA juga merupakan penyebab kanker kulit, terutama melanoma. Tanning bed mengirimkan UVA dengan dosis yang tinggi dan bisa meningkatkan resiko melanoma. Kerusakan disebabkan oleh sinar UV yang terkumpul dari waktu ke waktu. Paparan sinar matahari yang berkepanjangan selama bertahun-tahun akan menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit, bahkan tanpa perlu membakar kulit. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan sel-sel kulit akibat matahari bisa dimulai sejak masa kanak-kanak. Individu yang terus menerima paparan sinar matahari yang berlebihan tanpa perlindungan yang memadai di usia dewasa bisa menyebabkan kerusakan sel-sel kulit dan menyebabkan kanker kulit. Kanker kulit juga bisa terjadi di daerah kulit yang biasanya tidak terpapar pada sinar matahari, menurut Hospital of Story 2017. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Tias. Apakah kanker kulit dapat diturunkan melalui genetik? Menurut Julian Skirbeck, Tyne Vestergaard, and Annette Bigum dalam jurnal Skin Cancer Associated Genodermatosis, a literature review, kanker kulit telah menjadi jenis kanker yang paling umum di seluruh dunia sebagai akibat dari paparan lingkungan dan perawatan medis. Sekelompok kecil pasien secara genetik cenderung terkena kanker kulit, dan artikel ini dimaksudkan sebagai alat diagnostik ketika menghadapi pasien dengan beberapa lesi kanker kulit. Gangguan dijelaskan dengan karakteristik klinis, genetika, dan manajemen. Sindrom yang paling umum yang terkait dengan karsinoma sel basal adalah sindrom Gorlin-Goltz, sindrom Rombo, dan sindrom Basek-Dupré-Cristol. Karsinoma sel squamosa multiple dapat dikaitkan dengan Xeroderma pigmentosum, Ferguson-Smith, sindrom Muir-Torr, porokeratosis tipe Mibelli, sindrom keratitis ichthyosis Daphnes, sindrom Rothmund-Thomson, sindrom Bloom, dan epidermodysplasia verruciformis. Melanoma maligna dapat diturunkan seperti pada sindrom melanoma multiple atypical familial. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Eli. Apakah kanker kulit dapat menular melalui sentuhan? Melanoma adalah jenis kanker kulit yang paling parah. Berbeda dari banyak jenis kanker lainnya, kejadian melano terus meningkat selama abad terakhir.
Menemukan faktor risiko baru melano tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga berpotensi berkontribusi pada peningkatan perlindungan kanker kulit di masa depan. Saat ini kecenderungan mencukur bulu kulit menjadi semakin populer untuk tujuan estetika. Namun, rambut manusia memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah perlindungan sinar ultraviolet atau UV bagi kulit. Terlebih lagi, sel punca yang ditemukan di folikel rambut bisa menjadi sumber melanoma saat terpapar radiasi ultraviolet. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti pengaruh mencukur pada transmisi sinar UV matahari pada kulit. Untuk mencapai itu, dua kelompok model kulit dibuat dalam perangkat lunak Trace Pro, satu dengan rambut yang tidak berubah dan satu dengan rambut yang dicukur. Transport UV dalam model disimulasikan menggunakan metode Monte Carlo dan absorpsi pada lapisan sel punca dibandingkan. Ditemukan bahwa mencukur akan meningkatkan transmisi UV ke sel induk folikel sampai tingkat tertentu. Lebih khusus lagi, mencukur anggota badan umumnya akan meningkatkan transmisi UV matahari dari sekitar 5% menjadi 20% dalam rentang panjang gelombang UV. Diambil dari Xiong Huang, misal de Protero tahun 2020 dengan judul Effect of Hair Removal on Solar UV Transmission into Skin and Implication for Melanoma Skin Cancer Development.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Reza Nurjana. Pertanyaannya yaitu, apakah kanker kulit dapat disebabkan psoriasis yang kronis? Jawabannya iya, karena dari beberapa artikel yang saya baca, kebanyakan psoriasis yang kronis itu menyebabkan kanker juga, karena hubungannya sama-sama di kulit, sama-sama merusak epidermis kulit. Jadi pada pasien dengan psoriasis memiliki peningkatan risiko kanker. Jadi peningkatan risiko kankernya tinggi, yang mungkin disebabkan oleh gangguan pengawasan kekebalan, perawatan modulator kekebalan, peradangan kronis, atau faktor risiko lain seperti obesitas. Jadi mungkin saat pasien tersebut terkena psoriasis, tapi dia tidak mengobatinya dengan baik atau hanya mengabaikannya saja, itu pasti akan berdampak pada kanker kulit. Akan timbul kanker kulit jika tidak diobati atau tidak ada perawatan khusus. Peningkatan kanker padat yang tidak bergantung pada pengobatan, termasuk kanker saluran kemih atau kandung kemih, ovaring atau laring, hati atau kantung, empedu, dan kanker usus besar atau rektum, tampaknya terkait dengan alkohol dan merokok. Jadi intinya pada risiko kanker kulit itu psoriasis juga termasuk salah satu penyebabnya karena sama-sama di kulit, dan jika tidak ada perawatan khusus, tidak diobati dengan baik, pasti akan timbul kanker kulit karena mungkin bisa saja orang yang terkena psoriasis melakukan aktivitas di luar ruangan dan akan terpapar sinar UV karena tidak dilapisi oleh tidak adanya bulu atau lapisan yang biasa kita pakai sehari-hari, itu pasti akan terkena. Jadi jurnal yang saya ambil ini dari Rademacher, Australis, C. Demato, tahun 2019. Jadi itu jawabannya. Mungkin sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, pertanyaan terakhir dari teman kita, Nadra. Menurut pertanyaannya, apakah gigitan nyamuk dapat mengakibatkan kanker kulit? Menurut Hospital Authority 2017, tidak, karena faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya kanker kulit yaitu paparan radiasi ultraviolet atau UV dari matahari. Ya, demikian presentasi kami kelompok 5. Mohon maaf bila dalam presentasi kami ada salah kata, salah ucap, dan masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.